terdengar suara rombongan pendaki yang baru sampai dan mendirikan tenda. Gua usahakan jangan sampai tidur terlalu larut, karena besok kami ini harus bangun jam 4 pagi untuk summit ke puncak Pangrango. Setelah ngobrol ngalor ngidul, kami memutuskan untuk tidur. Saat itu jam 10 malam. Formasi tenda masih sama dan gua tidur di tengah. Lampu tenda dimatikan. Kami pun tidur. Cerita malam ini. Pas gua tidur, nah gua ini berkali-kali terbangun karena hujan deras di luar tenda. Syukurnya gak ada hal-hal aneh yang gua rasain. Kemudian gua tertidur lagi. Sekitar jam 2, lagi-lagi terbangun karena gua haus. Gua duduk, minum, lalu tiduran. Mencoba untuk tidur. Ketika seperti hampir setengah tidur, tiba-tiba seluruh badan gua dinginnya bukan main. Disusul pusing yang sangat berat. Gua coba tetap merem hingga kemudian kaki gua serasa kram, gak bisa digerakin sama sekali. Digeser sedikit aja sakitnya bukan main. Rasanya seperti patah. Karena gak kuat, gua buka mata dan ternyata ada sosok perempuan duduk di atas kaki gua. Bener-bener ngedudukin kaki gua waktu itu. Mulut serasa dilakban. Gak bisa teriak sama sekali. Tangannya seperti meraba-raba tubuh gua. Kukunya sangat panjang sekali. Wajahnya berlumuran dengan darah. Matanya melotot ke arah gua. Gua mencoba gerak-gerakin badan, tapi gak bisa. Teman-teman gua yang lain masih tidur. Gak keganggu sama sekali. Sosok tersebut masih duduk di atas gua. Gua benar-benar ketakutan saat itu. Kaki serasa patah, sakit banget kalau untuk digerakin. Gua cuma bisa merem melek berulang-ulang memastikan sosok tersebut masih ada atau enggak. Hingga akhirnya kaki gua tiba-tiba bisa digerakin seperti semula. Gua coba buka mata dikit-dikit dan ternyata sosok tersebut pun hilang. Sementara ini aman. Akhirnya gua coba merem lagi. Kaki udah mulai berasa normal, tapi gua bener-bener nyium bau kemenyan campur bau busuk di dekat kepala gua persis. Gua pun kembali sedikit panik, tapi tetap berpikir positif. Gua pun memberanikan diri untuk mengecek apa yang ada di luar. Gua nggak tega membangunkan teman-teman yang lain. Terlihat dari raut wajah mereka yang tampak sangat kelelahan. Ketika gua membuka resleting pintu tenda di kiri atau kanan, tidak ada hal apapun yang mencurigakan. Bau tersebut pun tiba-tiba hilang. Melihat nesting yang berantakan, gua pun sedikit keluar tenda untuk membereskannya. Saat sudah selesai dan ketika gua udah merangkak masuk, tiba-tiba bau tersebut tercium lagi persis di belakang gua, disertai dengan bisikan suara. Ha. Gua spontan balik badan, lalu tiba-tiba di depan muka gua ada sosok perempuan yang tadi duduk di atas kaki gua. Hadap-hadapan muka lah istilahnya. Gua teriak sekencang-kencangnya. Rama dan Fajri bangun. Gua gak tahu kenapa mereka berdua langsung meluk gua gitu aja. Mereka menyuruh gua untuk membaca istighfar terus. Nah, selepas itu entah kenapa gua gak bisa ngomong apa-apa.
Masuk ke tenda pun setengah digotong mereka. Gua disuruh minum oleh mereka. Gua cuma ketawa kecil ngelihat mereka berdua nih. Gua lihat jam, ternyata udah hampir jam 4. Huda dan Agi juga terbangun. Kami masak dan bersiap untuk summit. Kemudian Ahmad bangun. Kami bergiliran beres-beres dan siap-siap. Logistik, kompor, dan gas gua masukkan ke dalam tas. Setelah itu kami ini makan sekitar 4:30. Kami pun bersiap berangkat summit. Beberapa rombongan pendaki lain ada yang sudah duluan, tapi kami nggak tahu mereka sangit ke Pangrango atau ke Gede. Semuanya menggunakan senter atau headlamp. Trek kali ini dibilang cukup sulit. Kurang lebih 4-5 jam baru sampai puncak. Gua memastikan keadaan kaki Ahmad, katanya oke. Ya udah, kami berjalan tipis beriringan. Gua tetap di belakang. 5 menit kemudian, kami sampai di percabangan antara Puncak Gede dan Puncak Pangrango. Kami pun ambil ke kanan. Trek lumayan landai dan belum terlalu curam. Suasananya pun sangat gelap saat itu. Belum sampai 10 menit dari percabangan, Ahmad tiba-tiba mengeluh kesakitan. Kakinya terasa perih karena tidak ingin terlalu memaksakan. Ahmad mau untuk kembali ke tenda. Gua dan Rama pergi mengantarkan. Setelah sampai di percabangan, Ahmad meminta untuk turun sendiri. Karena kami rasa memang dekat, kami mengiyakan aja. Gua dan Rama berlari menuju Fajri dan yang lainnya untuk melanjutkan pendakian menuju Puncak Pangrango. Selama pendakian menuju puncak, gua nggak ngerasa hal ganjil apapun. Mungkin sebatas sekilas mata atau suara semak-semak. Ya gua anggapnya biasa aja. Kami ini terus berjalan dan bertemu rombongan pendaki yang lain. Kami saling sapa dan pamit untuk mendahului mereka. Tak terasa, mentari pun datang. Sudah hampir 2 jam kami berjalan, namun belum ada tanda-tanda puncak sudah dekat. Trek yang lumayan curam membuat kami harus banyak berhenti karena lelah. Sekitar jam 7, gua bertemu dengan seorang pendaki yang turun. Gua tanya, apakah puncak masih jauh? Dia pun menjawab, kalau kami belum setengahnya sama sekali. Mendengar hal tersebut, kami pun cuma tertawa kelelahan. Agi pun ternyata sudah jalan terlebih dahulu, jauh meninggalkan kami. Demi mengejar waktu, kami bergegas untuk naik lagi. Singkat cerita nih, setelah 3 jam kemudian, kami sampai di Puncak Pangrango. Agi pun nampak duduk dan ngobrol dengan pendaki lain. Kami istirahat dan foto-foto sebentar. Tujuan kami selain puncak yaitu alun-alun Mandalawangi. Hanya butuh 5 menit untuk turun dari puncak. Kami sampai di alun-alun Mandalawangi. Konon, Sohokgi aktivitas era tahun 60-an sering menghabiskan waktunya di sini. Kami mencari tempat yang teduh untuk makan dan memasak air. Gua dan Rama turun ke arah tebing mencari sumber air. Selesai mengambil air, kami menyempatkan untuk mengambil beberapa gambar, ya istilahnya kenang-kenangan lah. Mandalawangi memang tak seluas Surya Kencana, namun Mandalawangi terkesan lebih tenang dan sunyi, cocok untuk dijadikan tempat merenung. Waktu tak terasa menunjukkan pukul 12 siang. Kami memutuskan untuk turun. Lagi pula Ahmad sendirian di tenda. Setelah beres-beres, kami berjalan naik ke arah Puncak Pangrango. Kemudian langsung turun menuju Kandang Badak. Hanya 2 jam perjalanan.
Turun kami pun sampai di tenda. Ahmad pun terlihat duduk dan memasak air. Sesampainya kami ini di tenda, kakinya pun sudah agak lumayan membaik tuh. Kami langsung memasak, menghabiskan logistik yang tersisa. Kami bergantian mengemas barang-barang yang ada di dalam tenda. Selesai memasak dan makan, kami pun bergegas merapikan tenda. Langit tampak mulai mendung. Sesegera mungkin kami harus turun sebelum hujan mengguyur. Akhirnya sekitar jam 4 lewat, kami pun turun menuju base camp Cibodas. Estimasi turun sekitar 2-3 jam. Trek relatif landai, 15 menit kami berjalan turun. Hujan pun turun, tidak terlalu deras. Kami langsung memakai jas hujan. Jalur Cibodas terkenal landainya, tidak banyak trek yang curam, tapi cenderung lebih lama jarak tempuhnya. Kami pun terus berjalan. Ternyata kami terpisah jauh. Kali ini gua berdua dengan Fajri berada di paling depan. Kami berdua memutuskan untuk menunggu di pos kandang badak. Sesampainya di sana, kami merasakan hawa yang kurang enak. Kami merasa ada langkah kaki yang turun, tapi tak kunjung sampai. Awalnya gua kira Rama dan yang lainnya nih. Ternyata gak ada siapa-siapa. Kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju shelter air panas yang berada di bawahnya. Tak sampai 5 menit, kami tiba di shelter tersebut. Kami menunggu lagi Rama dan yang lainnya. Namun, suara langkah tersebut masih terdengar. Di tengah suara gerimis hujan, langkah tersebut terdengar cukup nyaring. Setelah diskusi dengan Fajri, gua putuskan untuk terus turun dari shelter air panas menuju pos Batu Kukus 3. Kami harus melewati jembatan di atas air panas yang hanya dibatasi dengan seutas tali webbing. Jika tergelincir, otomatis kami akan tercebur ke dalam jurang yang berisi air panas. Gua berada di depan, berjalan perlahan menapaki batu-batu. Tiba-tiba Fajri menyuruh gua untuk berjalan lebih cepat. Dia nampak sedikit gelisah. Gua iakan. Kami terus berjalan hingga sampai di pos Batu Kukus 3. Hujan masih turun cukup deras kali itu. Tapi setelah dipikir-pikir, kami memutuskan untuk terus berjalan hingga pos 1 sebelum base camp. Kami berdua terus berjalan melewati pos Batu Kukus 2 dan 1. Kemudian Rawadenok 2 dan Rawadenok 1. Sekitar setengah 6, kami pun tiba di pos Rawa Pancayangan, persimpangan air terjun Ciberem dan base camp. Kami istirahat sebentar, minum dan rebahan di pos. Setengah jam kami menunggu. Rama dan yang lainnya masih belum datang juga. Padahal kami jalan tidak terlalu cepat. Setelah diskusi dengan Fajri, kami memutuskan untuk berjalan lagi menuju pos Telaga Biru. Perjalanan menuju Telaga Biru menyusuri jembatan kayu yang ditunjang dengan beton coran. Tak sedikit beton tersebut bolong karena gelap. Kami berdua menggunakan headlamp untuk menerangi jalan. Kami jalan perlahan menghindari jalan yang berlobang. Dalam perjalanan menuju telaga, terdengar suara aliran air yang cukup deras. Awalnya kiri kanan seperti rawa, kemudian berubah menjadi hutan yang lebat. Sambil ngobrol, kami terus berjalan maju. Ketika masuk ke hutan, Fajri meminta kami untuk jalan sejajar. Gua mengiyakan. Lalu sekitar 5 menit kami berjalan. Tiba-tiba ada sesuatu yang muncul
dari balik pohon yang ada di belakang kamu. Awalnya gua kira dahan pohon yang jatuh. Namun lama-lama sesuatu yang seperti dahan tersebut berdiri, membalikan badan dan meloncat-loncat. Itu pocong. Kami lari sekencang-kencangnya hingga akhirnya sampai juga di ujung jembatan kayu. Gua cek ke belakang. Sosok tersebut masih ada. Gua yang awalnya mau istirahat karena ngos-ngosan nih, mengurungkan diri dan mengajak Fajri untuk segera lari lagi. Tak lama kami pun sampai di telaga. Ada sebuah shelter dan nampaknya ada bapak-bapak yang sedang duduk. Sepertinya warga sekitar. Kami pun menyapa dan dia memberikan senyuman. Kami duduk berjarak 10 meteran dengan bapak itu. Dia hanya duduk dan termenung. Gua menawarkan rokok. Dia hanya diem aja. Akhirnya dia pun bertanya, "Kami dari mana?" Ya gua jawab, "Abis naik ke Pangrango." Dia pun tertawa. Gua juga salting saat itu. Lalu dia tiba-tiba nanya pertanyaan yang aneh. "Kalian ketemu pocong gak di jembatan itu?" Lah, gua saling bertatap muka dengan Fajri. Gua jawab aja, "Enggak pak." Dia kemudian memastikan lagi, "Yakin nih?" Gua pun menjawab, "Iya pak, aman kok." Lalu bapak tersebut tertawa lagi. Kali ini sedikit keras. Gua ngerasa mulai gak beres nih. Gua kodein Fajri untuk memakai kembali tasnya. Tiba-tiba bapak tersebut terdiam. Kemudian mata bapak tersebut berubah menjadi merah dan muncul bau busuk. Kami pun sangat kaget. Ancang-ancang lari. Bapak tersebut lalu teriak, "Yang kejar kalian di jembatan itu saya." Kami makin panik. Trek bebatuan yang lumayan basah kami terabas. Tak jarang kami berdua ini jatuh. Gak peduli apa yang ada di belakang kami. Kami terus berjalan dengan sangat cepat. Kami berdua menguatkan satu sama lain. Setengah jam kemudian, akhirnya kami sampai di base camp. Rasanya lega banget. Kami istirahat di depan ruangan base camp. Raut wajah Fajri yang terlihat tegang kini berubah agak sedikit tenang. Kami berdua tertawa terbahak-bahak, konyol memang. Sambil menunggu Rama dan yang lainnya, kami pergi ke warung untuk memesan makan. Fajri kemudian bercerita mengapa ketika di jembatan setelah shelter air panas, ia meminta gua untuk melangkah lebih cepat. Ternyata Fajri merasa kalau pundaknya ini ditepuk. Kemudian ketika menoleh ke belakang, ia melihat sosok perempuan samar-samar. Setelah sampai di jembatan kayu pun, sebenarnya dia sudah melihat bayangan pocong tersebut. Namun, karena merasa belum ragu, ia mencoba untuk cuek. Makanya, ia meminta gua untuk jalan sejajar. Bahkan, ketika kami sampai di telaga, Fajri sudah curiga terhadap bapak-bapak tersebut. Karena sebenarnya ketika baru duduk, ia mencium bau menyan yang sangat menyolok dari bapak-bapak tersebut. Dia pun gak mengerti kenapa gua seberani itu ngajak ngobrol. Kami hanya bisa tertawa, pengalaman yang menegangkan. 1 jam kemudian, sekitar jam 8, Rama dan yang lainnya datang. Gua tanya, aman atau enggak nih? Ternyata mereka juga sama, mengalami hal aneh. Tapi tidak se ekstrim gua dan Fajri. Rama menuturkan kalau sepanjang jalan mereka diikuti oleh makhluk yang badannya tinggi dan besar. Makhluk tersebut mulai mengikuti dari shelter air panas hingga pertigaan air terjun. Rama pun sempat melihat bayangan samar putih
saat melewati jembatan kayu. Namun tidak menunjukkan sosoknya. Ahmad pun kemudian nimbrung bercerita. Ketika ia turun sendiri, ternyata ada orang yang menuntun dia sampai mendekati tenda. Ketika Ahmad ingin mengucapkan terima kasih, orang tersebut melayang di udara. Nah, setelah melihat peristiwa itu, Ahmad ketakutan hingga dia pun masuk ke tenda orang lain. Pura-pura mengobrol, untung saja ada anggota dari rombongan pendaki lain yang tidak ikut puncak. Sehingga ada yang menemani Ahmad. Mengingat tenda, Fajri kemudian bercerita kejadian mengapa dia dan Rama memeluk gua ketika kejadian malam kedua di pos kandang badak. Sebenarnya Fajri melihat sosok perempuan duduk di atas kaki gua. Menurutnya sosok tersebut seperti ingin membawa gua ikut dengan sosok perempuan tersebut. Namun saking takutnya melihat sosok tersebut, Fajri memilih pura-pura tidur. Hingga pada saat sosok tersebut hilang, Fajri akhirnya bisa bernafas lega dan kemudian melanjutkan tidurnya. Fajri pun mencium bau busuk dan dia kesal nih, kenapa gua malah nekat keluar tenda. Ketika gua teriak, dia pun langsung membangunkan Rama dan langsung memeluk gua. Rama yang bilang untuk memeluk dan gotong gua masuk ke dalam tenda. Katanya, gua seperti ditarik oleh sosok tersebut. Lain halnya dengan Huda dan Agi. Mereka berdua merasakan gangguan ketika berada di dalam tenda. Pada malam pertama dan kedua, mereka berdua sebenarnya gak bisa tidur pulas. Mereka mendengar bisikan-bisikan dan seperti ada yang memainkan outer tenda mereka. Mendengar cerita satu sama lain, kita hanya bisa tertawa dan mengambil hikmahnya. Kekompakan kelompok memang diperlukan ketika ada berbagai macam bahaya. Setelah makan dan beres-beres, sekitar jam 10 malam, angkutan desa datang untuk mengantarkan kami kembali menuju rumah Ahmad. Lalu kurang dari jam 12 kami pun sampai. Gua bergegas langsung mandi dan bersih-bersih. Badan lengket-lengket nih. Hampir 4 hari belum mandi. Setelah itu kami membeli makanan untuk kami santap sebelum tidur. Keesokan harinya kami berenam memutuskan untuk pulang. Agi, Huda, dan Rama pulang ke Sukabumi. Sedangkan gua, Ahmad, dan Fajri kembali ke Bandung. Pendakian edisi di Gunung Gede Pangrango sukses dan meninggalkan beberapa cerita yang menarik.